Shalom, Pastor Billy. Ya, dengan siapa di mana? Firdi. Oke, Saya lagi di dari Jakarta. di Jakarta. Ya, Iya. paspornya apa? Kembang kol enak. Kok kayak di radio aja nih kita. Iya, iya. Oke, silakan Pak Firdi memperkenalkan diri dan menceritakan kebaikan Tuhan ya. Oke, siap. Oke, semuanya shalom untuk yang hadir. Nama saya Firdi Dominika. Saya seorang gembala di gereja JKI Messianic Encounter. Oke. Saya juga seorang musisi. Apalagi ya, saya musik produser juga dan terapis juga. Ya. Oke. Udah itu aja ya. Oke, itu aja boleh. Sekarang kebaikan Tuhan apa nih yang mau diceritakan? Oke, siap. Saya akan cerita pengalaman saya tentang kehidupan rumah tangga saya aja. Nah, jadi saya sudah menikah sejak tahun 2013. Berarti tahun ini sebentar lagi akan menjadi usia pernikahan kami yang ke-10 tahun. Nah, semua orang pasti setuju lah, dalam rumah tangga, seharmonis-harmonisnya rumah tangga pasti ada ributnya, pasti ada konfliknya. Dan itu masalah biasa lah ya. Masalahnya adalah bagaimana kita merespon konflik itu. Nah, saya akan membahas satu bagian dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, yaitu tentang kenapa kami baru memiliki anak di usia pernikahan kami yang ke-10. Jadi puji Tuhan hari ini istri saya hamil. Nanti November nanti anaknya akan lahiran, anak kami akan lahir untuk pertama kalinya, anak pertama kami. Tapi kenapa bisa sampai di usia pernikahan ke-10 baru punya anak? Adalah ternyata di usia pernikahan kami yang ke-7 baru terdeteksi kalau istri saya mengalami satu penyakit yang namanya vaginismus. Vaginismus adalah sebuah penyakit langka, tapi sudah lama ada. Pernah dibikin risetnya, kayak sudah ada sejak tahun 1600 sekian di Eropa. Nah, itu yang bisa terdeteksi ya. Nah, apakah penyakit vaginismus itu? Vaginismus adalah sebuah penyakit yang dimana membuat kekakuan pada otot vagina. Bahasa gampangnya adalah gini, wanita yang mengalami penyakit vaginismus akan mustahil bisa membuat suaminya melakukan penetrasi. Ngomong-ngomong, ini terlalu vulgar nggak ya saya ngomongnya ya? Nah, orang dewasa semua di sini. Oh ya, siap. Oke, kalau gitu nggak apa-apa ya. Saya akan berusaha sehalus mungkin bahasanya. Jadi vaginismus adalah penyakit kekakuan otot vagina. Jadi kalau ada suami istri yang istrinya mengalami vaginismus, sedang melakukan hubungan badan, itu si suami tidak akan bisa masuk ke dalam, jadi nggak bisa penetrasi istilahnya. Kenapa? Karena otot vaginanya akan mengencang, menjepit, jadi nggak akan bisa masuk. Kalau dipaksa akan dua-duanya akan kesakitan. Nah, kita baru mengetahui ada ini kayak tanda-tanda vaginismus deh, itu ketika di usia pernikahan ke-7. Di usia pernikahan ke-8 kami cari informasi, ternyata dokter yang vaginismus itu hanya ada 3 di dunia. Satunya di Bandung. Wah, kita udah seneng. Wah, ada yang di Indonesia, ternyata kita nggak perlu keluar negeri. Akhirnya cek di sana, vaginismus itu punya 5 derajat. Nah, istri saya dideteksi itu derajatnya derajat ke-4, hampir yang terparah gitu. Tapi kalau kita pernah ngecek ke dokter lain yang tidak ramah vaginismus, hanya dokter obgyn biasa gitu ya, semuanya rata-rata bahasa kasarnya tuh gini, mereka mengentengkan vaginismus ini. Jadi ternyata vaginismus itu ada beberapa tingkatan, yang tadi saya bilang ada beberapa derajat-derajat gitu. Nah,
Kalau dokter obgyn yang tidak ramah vaginismus, mereka akan bilang, itu mah kurang rileks, itu kurang baik, kurang santai istrinya. Ini dikasih obat penenang supaya istrinya lebih rileks, supaya bisa berhubungan dan sebagainya. Masalahnya vaginismus itu pernah dibikin percobaan, istrinya dibikin tidak sadarkan diri, dibikin mabuk gitu loh, nggak sadarkan diri, lalu si suami tanda kutip memperkosa istrinya. Itu nggak bisa. Otot vaginanya tetap akan mengencang, akhirnya tetap nggak bisa berbuat apa-apa gitu, tetap nggak bisa berhubungan lah gitu intinya. Jadi kalau dokter secara umum akan bilang vaginismus ini penyakit psikologi, masalahnya di kepala, padahal tidak demikian. Vaginismus adalah penyakit fisik, benar-benar fisik. Nah, itu di tahun ke-8 kita menemukan dokter, tapi kita nggak mampu karena biayanya yang sangat mahal. Waktu itu biaya untuk operasinya sekitar 40 juta, dan waktu itu karena kita tanya lagi pandemi, itu belum termasuk biaya APD untuk dokter bedah ada 2, dokter anestesi, lalu para dokter asisten dan sebagainya gitu. Jadi total bisa 50 juta sendiri gitu. Jadi terlalu mahal buat kami. Akhirnya kami mundur sebentar, kita coba cari jalan keluar yang terbaik. Dan di tahun ke-9 itu adalah tahun dimana seperti ada, katakanlah apa istilahnya ya itu ya, titik balik kami sebagai suami istri. Kenapa begitu? Karena begini, ketika kita menikah, di awal pernikahan itu kita kalau berantem, kalau ribut itu bisa sangat parah sekali. Bisa ribut, bisa pernah adalah lempar barang atau gimana gitu pernah terjadi. Lalu terjadi juga di mana istri saya pernah, karena saking marahnya istri saya dengan saya, itu dia sampai mengucapkan kata-kata yang harusnya tidak boleh diucapkan, yaitu adalah, kalau kayak gini terus mendingan kita cerai aja. Waktu itu saya marah karena gini, apakah karena ribut terus kita harus melupakan janji nikah kita kalau akan tetap setia dari awal sampai mau memisahkan dalam segala keadaan gitu. Saya marah juga waktu itu. Nah itu ternyata terjadi sama saya ketika di usia pernikahan saya ke-8, ketika kita ribut besar lagi, saya mengucapkan begini, dan ini kata-kata yang saya sesali sampai hari ini. Kenapa saya harus mengucapin kata-kata itu? Saya bilang, kalau kamu pengen cerai, oke, saya ladenin gitu. Saya urus surat-suratnya kalau mau. Nah, itu kata-kata seperti itulah yang saya sesali sampai hari ini. Karena gini, sebagai hamba Tuhan, kok bisa-bisanya saya ngomong seperti itu? Padahal firman Tuhan udah bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Berarti ini saya sebenarnya udah gagal sebagai seorang hamba Tuhan. Saya udah gagal sebagai seorang orang percaya yang mengerti firman gitu. Tapi di tahun ke-9, puji Tuhan, terjadi titik balik di mana saya dan istri sama-sama kompak untuk memperbaiki hubungan kita, memperbaiki pola pikir kita yang salah. Akhirnya semuanya jadi lebih baik dan sebagainya. Kita kalau marah sekedarnya saja, kita kalau marah sudah nggak pakai narik urat gitu dan banyak macam lah. Jadi kita udah mulai memperbaiki pola pikir kita dalam berumah tangga. Nah, dari sejak saat itu tiba-tiba seperti satu-satu jalan semua dibukakan Tuhan. Yang pertama adalah istri saya ketika mengecek kembali tentang data vaginismus, ternyata dokter yang ramah vaginismus di Indonesia sudah bertambah banyak. Bahkan di Jakarta saja sudah ada 3 yang ramah vaginismus. Nah itu belum selesai. Pas begitu dicek, ada satu dokter yang kita tertarik dengan dokter ini. Kita tanya harganya berapa. Harganya malah kurang dari 50%-nya. Jadi harganya sekitar 17 juta sekian. Nggak seperti yang pertama itu yang 40 juta. Kita juga langsung, wah seneng banget. Ini harga jauh sekali. Dari 40 juta ke 17 juta. Ya sudah, kita coba ngobrolin lagi. Kita pengen mulai serius berambil tindakan. Lalu kita bertanya sama agen asuransi kita, ini bisa nggak sih diklaim? Ntar saya bantu katanya. Dibantu-bantu, kita sudah apply sebanyak 3 kali, 3-tiganya ditolak.
Alasannya adalah karena menurut asuransi kami pegang, penyakit vaginismus adalah penyakit psikologi, itu nggak bisa di cover oleh asuransi. Nah, padahal semua dokter yang ramah vaginismus itu sepakat kalau vaginismus bukan penyakit psikologi, memang penyakit fisik dan harus disembuhkan. Gitu. Dan itu terjadi lagi drama seperti itu. Nah, ketika suatu hari saya lagi ngobrol sama teman saya, ngobrol-ngobrol biasa aja tentang bertukar pikiran tentang firman Tuhan dan sebagainya, istri saya ditelepon yang ketiga kalinya itu oleh pihak asuransi kalau apa ya istilah katanya, pengajuan untuk klaim asuransi untuk operasi vaginismus ini ternyata ditolak. Lalu teman saya tanya, apa sih yang ditolak gitu? Ya udah, akhirnya kita ceritain aja. Kita ceritain begini tentang vaginismus dan tentang asuransi yang ditolak. Dan menariknya, setelah teman saya dengar seperti itu, dia langsung ngomong seperti ini. Ya udah, biaya operasinya kita yang bayar aja. Wah, udah saat itu kita berdua langsung terharu, istri saya sampai nangis, saya pun cuma bisa nahan nangis juga karena gini, kita tuh nggak pernah yang namanya gimana bahasanya ya? Kita tuh nggak pernah menerima kebaikan Tuhan yang bentuknya dibayarin orang. Nggak pernah. Kita tuh dikasih anugerah sama Tuhan bisa mencukupi apa yang kita butuhkan. Ya, dari pekerjaan kita diberkati Tuhan, semua yang kita lakukan diberkati Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan dananya untuk sesuatu yang sedang kita inginkan gitu. Nah, pertama kalinya dalam hidup kami, tiba-tiba ada orang yang bilang, itu kita bayarin aja. Itu sesuatu hal yang kaget, kita mengagetkan kita gitu. Apakah selesai sampai sana? Enggak. Jadi operasi vaginismusnya berjalan dengan baik, sukses, nggak ada halangan apapun. Dan 2 bulan kemudian istri saya masih belum hamil juga. Pas diperiksa ternyata dalam rahimnya ada polip. Ada polip. Bahasa mudahnya adalah polip itu semacam kutil tapi dalam rahim. Dan itu berbahaya apabila sudah terjadi pembuahan di dalam rahim yang ada polipnya. Besar kemungkinan kandungan itu akan mengalami keguguran. Nah, itu pun mulai menekan kita gitu, mulai membuat kita jadi down. Tapi ya sudah, kita berdoa dan dokter yang bilang ada polip itu menguatkan kita dengan bilang, tenang, operasinya nggak sulit dan ini di cover asuransi. Akhirnya berjalanlah operasinya dan semua baik-baik saja. Hasil operasinya juga sangat baik. Polipnya diangkat, yang awalnya dibilang hanya ada 3 polip, ternyata ada lebih, hampir sekitar 10 polip yang kecil-kecil yang nggak terlalu kelihatan. Dokternya sedetail itu. Dan setelah itu diangkat polipnya, sebulan kemudian barulah ketahuan kalau istri saya hamil. Dan itu kita bersyukur banget, kita bilang, wow, kalau seandainya dari awal operasi vaginismus istri saya udah langsung hamil, kita pun akan terbebani karena ada polip. Ini besar kemungkinan bisa keguguran dan nggak bisa dalam keadaan ada janin operasi polip dilakukan. Itu nggak mungkin, itu bisa membahayakan janin. Dan kita mengucap syukur semua sama Tuhan. Dan semuanya ketika kita flashback kembali ke belakang, semuanya karena keputusan kami sebagai suami istri untuk memperbaiki pola pikir kita tentang hidup berkeluarga. Apalagi kita tahu firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak Tuhan. Saya pernah bilang sama istri saya begini, kalau seandainya ternyata Tuhan bilang gini, enggak, saya nggak mau kalian punya anak, saya mau kalian serius ngikut aku. Seandainya Tuhan ngomong kayak gitu, gimana? Siap nggak? Istri saya menjawab, siap, tapi sambil nangis. Karena saya tahu itu berat banget. Karena anak itu kan sebagai sesuatu, kita nggak usah bohong lah. Kita nggak usah, maksudnya jangan menyangkal. Kita menikah pasti pengen punya anak. Sedikit banyak gitu ya, walaupun di tengah-tengah orang yang mengumandangkan tentang child free gitu, nggak, jangan nikah tapi nggak punya anak. Tapi saya percaya, di hati yang paling dalam, pasti kita pengen ada kehadiran produk dari kita. Nah, lagi pula banyak orang yang menjadikan anak sebagai target pernikahan. Maksudnya mereka menikah supaya punya anak. Akhirnya berakhir buruk karena Tuhan izinkan untuk mereka nggak punya anak. Jadi kalau kita
eh, kalau kita menjadikan anak adalah tujuan pernikahan, lalu Tuhan izinkan nggak punya anak, kita akan berantem kita sebagai suami istri. Masih Kalau kecewa. kita, iya, kalau kita izinkan, kalau kita jadikan pernikahan sebagai supaya orang tua kita senang kita nikah, suatu hari ternyata orang tua kita, tanda kutip ya, mengecewakan kita berantem nanti. Ya. Apalagi gitu, semua alasan yang kita jadikan supaya kenapa kita menikah, semua alasan itu akan diuji lewat waktu. Jadi kalau alasan kita untuk menikah salah, nggak heran rumah tangga kita selalu berantem, selalu ribut. Makanya puji Tuhan hari ini kalau dikasih tema pikiran Kristus, ya betul. Dalam menikah khususnya, pikirin itu semua tuh. Semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Pikirin itu. Kalau memang masih belum punya anak, oke, usaha dulu. Kenapa sih sampai nggak punya anak? Jangan jadikan kelahiran anak itu anak yang tidak kunjung datang sebagai alasan untuk suami istri berantem. Karena kalau Tuhan izinkan, kita mau ngomong apa? Kalau Tuhan mau, enggak, kamu nggak usah punya anak karena kamu harus kerja 100% untuk aku. Kalau misal Tuhan ngomong kayak gitu, ya kita bisa apa? Oke, mantap. Oke, karena waktu durasi, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para netizen? Kira-kira apa Ya. nih? Oke. Pesan saya adalah gini. Kalau misalkan dari antara semua anak Tuhan yang nonton acara ini berantem di rumah tangganya, atau bahkan yang lebih buruk sampai bercerai hanya karena alasan kita udah nggak cocok gitu. Mohon maaf ya, ini saya pernah ngomongin ini juga ke beberapa teman saya. Mohon maaf kalau agak kasar, mohon maaf ya kalau agak kasar. Boleh. Saya katakan sama teman-teman saya, kalau kamu bercerai karena alasan tidak cocok, mohon maaf, kamu adalah orang paling goblok di dunia ini. Karena sejak awal juga udah nggak cocok, secara jenis kelamin juga sudah nggak cocok, selera makan nggak cocok. Lalu kamu bercerai karena alasan tidak cocok, loh, kamu menikah dalam keadaan tidak cocok loh. Lalu kamu bayangin saya 9 tahun menikah, nggak pernah berhubungan badan, dan saya nggak pernah menceraikan istri saya karena itu. 9 tahun. 9 tahun saya nggak pernah berhubungan badan, dan saya tetap cari solusi, saya tetap tanya Tuhan, saya tetap setia melayani Tuhan. Sampai akhirnya hari ini, ternyata yang Tuhan inginkan adalah perbaikan mental sebagai suami istri dalam Tuhan. Baru Tuhan bukakan semuanya. Jadi kalau sampai hari ini ada sesuatu yang mengganjal dalam pernikahan kita, coba introspeksi diri, barangkali ada yang salah sama kita, supaya kita dipersiapkan. Jadi kita siap ketika anak itu datang, semua udah siap, mental siap, dana siap, hati siap, pikiran siap, semuanya siap. Jadi semua akan berjalan tanpa perlu ada konflik yang tidak perlu ada. Itu aja.